Orang itu punya potensi terbesar di antara kita. Dia sudah menjadi alkemis selama 3 tahun dan menempa pil lusinan jenis pil. Ya, sering berjalannya waktu dia mungkin akan lebih baik dari ketua Ouyang, bukan? Aku baru saja membuat teknik baru untuk menempa pil dan menyangka beberapa hari yang lalu aku tidak pernah menunjukkan ini pada orang lain. Meskipun kau tahu segalanya akan sulit bagimu untuk mengetahuinya. Jadi aku akan menanyakan namanya. Aku hanya ingin mengidentifikasikannya. Berapa banyak teknik menempa yang kugunakan? Jika kau bisa menyebutkan 3 di antaranya, aku akan mengaku kalah. Bagaimana dengan itu? Teknik penyulingan baru, luar biasa. Teknik penempa pil mirip dengan skill material art. Jika seorang bisa membuatnya, dia pasti menjadi jenius dan namanya bisa diingat sepanjang sejarah. Dia akan hancur, kata si pengawas, karena ini adalah teknik baru, pasti sangat berbeda dari yang lama. Dia harus mengidentifikasi 3 jenis yang dipakai, jauh lebih sulit daripada mengidentifikasi kekurangan. Lalu yang lain pun sedang itu bahkan sangat sulit bagi kami alkemis. Tiga apalagi melakukannya saat kau magang. Baiklah, dia terlihat baik, tapi aku tidak akan malu-malu. Dia ingin persulit magang. Baiklah, kalau begitu tolong tunjukkan padaku. Lalu dia pun mengeluarkan jurus itu, storage ring. Oke, dia masukkannya ke dalam tungku dan ceng. Zhang Xuan pun yang kagum. Menakjubkan. Jadi beginikah cara pil dibuat? Memang aku tidak tahu apa-apa tentang ini rupanya. Lalu pantas saja mereka menatapku seolah-olah aku gila. Aku mengenali metode penempaan, menemukan kekurangan selama menempa pil. Bahkan ketua Ouyang tidak bisa melakukannya dengan mata telanjang. Tapi aku juga tidak melakukannya dengan mata telanjang. Aku memiliki perpustakaan pet. Kekurangan, aku akan menganalisisnya. Lalu pilnya pun jadi. Aku selesai, silakan. Lihat betapa kejamnya ketuan Cheng itu. Dia alkemis bintang 1 dan dia sempurna menempa pil juicy paling dasar dan tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Dan yang terpenting, dia menyelesaikannya begitu cepat dan tidak menyisihkan waktu menganalisa. Orang itu sudah membuat mentalnya hancur. Namun Zhang Xuan berpikir lain. Jika aku menyebutkan dengan benar 3 teknik yang kau gunakan dalam menempa pil, maukah kau mengaku kalah? Tentu saja, aku adalah alkemis resmi dengan status sosial yang tinggi. Aku akan mengaku kalah. Tidak ada alasan untukku menarik kata-kataku kembali, ya anak magang. Baiklah, kalau begitu itu akan mudah. Aku akan memulai. Nama teknik yang kau buat itu disebut konfigurasi 10.000. Itu disebut konfigurasi 10.000 tribuatris, kan? Ya, itulah namanya lah. Tolong lupakan kebodohan saya dalam mengucapkan bahasa Inggris. Menggunakan 12 teknik untuk menempa pil juicy. Kau juga menyalin tangan sutra ilusi dan Tuan Baiming dari Tuan Baiming dan buku bulir milik Tuan Linmu, bukan? Ketangkasan awal sekilasnya, musim semi emas dari Tuan Jin, dan ratusan metode salinan dari Tuan Du. Apa aku benar? Dia pun kaget. Aku rasa aku tidak bisa mengetahui detailnya karena para alkemis yang hadir mengetahui mereka sedikit teknik mereka dengan baik. Apa aku harus mengatakannya lebih banyak, Tuan Cheng? Lalu dia pun tidak perlu, aku kalah. Apa? Dia mengaku kalah begitu saja. Yang lain pun kaget karena dia takut menemukan teknik-teknik apa saja yang dia buat. Bocah itu baru saja menyebutkan 2 metode penempaan. Kenapa dia tiba-tiba mengaku kalah? Cheng, apa yang kau lakukan? Orang ini, dia bukan orang biasa. Oke, aku tidak perlu membuang-buang waktu. Kalian selanjutnya, silahkan. Siapa berikutnya? Tak, aku akan maju. Seseorang sambil mengebrak meja. Kurasa dia ingin menyelesaikan debat secepat yang dia bisa. Meskipun aku tidak tahu apa yang sudah dia lakukan pada Jian Cheng. Aku tidak bisa menerima ini. Benarkah ini? Apa dia akan beritahu orang lain tentang plagiarismeku? Bagaimana? Kapan dia mengetahuinya apa yang harus kulakukan? Si Jian Cheng pun banyak ketakutan karena dia meniru teknik orang lain namun mengganti namanya. Zhang Xuan, meskipun aku tidak tahu trik apa yang kau mainkan untuk mengalahkan Tuan Chang. Zhang Xuan, tapi jangan lakukan itu lagi karena itu aku akan mengubah peraturannya. Kau akan melihatku menempa pil dan menunjukkan kekurangannya, tapi aku ingin kau menunjukkan kesalahan sebenarnya dalam proses penempaan seperti ini. Oke, baiklah. Bocah itu sudah hancur, kata pengawas yang kaget dengan peraturan yang baru. Hentikan omong kosong itu, cepatlah mulai. Betapa sombongnya dia. Lalu dia pun mengeluarkan jurus-jurusnya.
Hiat, Thousand Mountain Hands ya. Menakjubkan, hanya Tuan Bai Ming yang bisa punya kemampuan seperti itu. Dia berhasil membuat pil penenang aku poin dalam keadaan seperti itu. Sebutkan nama teknik dan kekurangannya bagaimana? Sebutkanlah nama teknik dan kekurangannya, kau tidak akan pernah mendapatkan pujianku. Baiklah, aku akan langsung ke intinya, kata Johnson. Dengarkan baik-baik, teknik yang kau sebut itu adalah Thousand Mountain Hands. Kau harus memasukkan herbal ke dalam cauldron berdasarkan urutan khusus mirip dengan daerah pegunungan, gunung demi gunung. Sepertinya melintasi daratan dengan cara mengendalikan api didasarkan pada urutan yang sama, kuat dan satu saat lemah, di saat lainnya sedemikian rupa hingga efek herbalnya bisa sepenuhnya dilepaskan dan digabungkan mudah untuk mendapatkan pil yang bagus. Tapi kekurangannya sangat jelas, yaitu sulit meningkatkan kualitas pil. Oleh karena itu, meskipun kau berhasil membuat 3 pil penenang aku poin, tingkatnya rendah dan tidak mungkin untuk diperbaiki. Teknik penempaan seperti ini cocok untuk pil produksi massal oleh alkemis berskill rendah, kata Zhang Xuan. Apa? Sejujurnya akan lebih baik jika tidak ada alkemis yang mempelajari skill seperti itu, karena akan menghalangi masa depan mereka. Tidak peduli beberapa kali kau berlatih, kualitas pil tidak akan pernah membaik karena repot-repot mempelajarinya, kecuali mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki potensi, menyerah saja pada mereka sendiri. Tuan Bai Ming, apa aku benar? Lalu si Bai Ming pun terkejut. Bai Ming, bukankah dia hanya keluarga Bai? Salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianxuan. Dia alkemis bintang 1 dengan kedudukan tinggi, tapi kau menggambarkan sebagai seorang alkemis rendahan dan tidak bisa menjanjikan. Jangan sombong dulu aku untuk saat ini. Itu tidak berarti apa-apa. Kau harus memberitahu kesalahan yang kubuat dalam proses penempaan, bukan? Lalu aku akan mulai dari yang paling dasar. Sebagai seorang alkemis, seorang harus mengendalikan api dan cauldron mereka dengan baik. Aku ingin tahu seberapa banyak Tuan Bai Ming tahu tentang api dan cauldron. Cauldron mungkin memiliki ukuran yang sama dengan aku menyisihkannya, tapi bahkan dengan herbal, api cauldron sangat sama dengan pil yang kau buat. Itu bisa berbeda. Cauldron ini setinggi 219 dan lebar 96 cm serta memiliki 13 retakan di atasnya. Dibuat oleh pengrajin Sanmo dari Stonewall Workshop 7 tahun 3 bulan yang lalu. Membuat pil penenang aku poin dengan cauldron ini akan menyebarkan efek obatnya dan energi spiritual dalam pil. Dengan pil demikian, efek obat tidak akan mencukupi kualitas dalam pil menjadi buruk. Apa cauldron memiliki banyak efek begitu menempa pil? Meskipun aku tahu cauldron yang berbeda akan menghasilkan pil dengan kualitas yang berbeda, tapi aku tidak pernah tahu itu akan menjadi serumit ini. Cauldron ini bisa dibawa ke sini serikat alkemis untuk debat bagaimana bisa dia tahu banyak tentang detailnya, kata yang lain. Dia bahkan mengetahui ukuran dan ketebalan dan pembuatannya. Dia hanya menggunakan mata telanjang untuk menceritakan detail itu. Sangat menakjubkan, kata si Bai Ming. Lalu Zhang Xuan mengambil beberapa debu dalam tungku itu. Panas yang dihasilkan oleh Heavenly Coil, batu bara ini terbaik untuk menempa pil dan menghasilkan api yang sangat panas. Dengan mendorongkan formasi Qi dari seniman bela diri, kau bisa dengan mudah mengontrol kekuatan api di dalamnya. Untuk batu bara normal, hanya 37% dari yang dibakar di cauldron yang tertahan pada ketebalan 3 cm, sedangkan 46% dari panas yang dihasilkan oleh Heavenly Coil akan dipertahankan. Untuk batu bara yang normal, itu adalah hal yang dipertahankan. Namun ini adalah pengetahuan dasar untuk alkemis. Bukankah ini kekurangan? Tapi Tuan Bai Ming, apa kau memperhatikan ini sebelum menembak pil? Lalu, apa kau bercanda? Kenapa juga aku harus memperhatikannya, kata si Bai Ming dalam hati dengan kesal. Aku hanya menempa pil secara normal. Memangnya harus aku menggunakan penggaris untuk mengukur seluruh cauldron, menguji suhu yang berbeda? Jika aku melakukan itu akan butuh waktu berhari-hari sebelum aku bisa membuat pil, bukan? Lalu, oke, kemudian aku akan bicara tentang kesalahan yang kau buat dalam menempa pil, kata Zhang. Dibutuhkan 47 jenis herbal untuk membuat satu pil penenang aku poin. Di antaranya ada beberapa pil herbal kompatibel dengan bahan yang lainnya tidak ada juga. Jika kau tidak bisa mengontrol itu, maka pil tersebut bisa disebut gagal. Kali pertama menaruh heart glass itu memiliki sifat menenangkan dan tahan terhadap suhu tinggi. Dibutuhkan suhu tinggi untuk maksimal efeknya. Jadi wajar jika aku memasukkannya terlebih dahulu, karena bersentuhan dengan panas yang awalnya sepenuhnya melepaskan efeknya. Tapi kau membuat kesalahan dengan memasukkan split palm flower setelah 7 tarikan napas. Heart glass baru berumur setengah tahun, efeknya tidak akan kuat. Daunnya akan yang paling berharga herbal itu akan meledak. Kau tahu itu, herbal itu akan melepaskan efeknya setelah dipanaskan. Jika kau terus meletakkan split palm flower setelah nafas keempat, itu akan dimasukkan sampai nafas ke-7 hingga efek pilnya berkurang 13%, kata Zhang Xuan.
Split palm power berumur 5 tahun. Pengaruhnya kuat selama menempa itu harus ditambahkan dengan lembut dengan menekan bagian quadrant yang bergeser. Tapi Tuan Baiming baru saja menempelkan dia kehilangan kesempatan untuk menyentuh dinding kuadron dan melepaskan efek obat sepenuhnya. Menyebar kerugiannya adalah 14%. Efek pengobatan dari kedua herbal berbenturan satu sama lain. Jika masukkan rumput Scarlet Flower memiliki efek menenangkan, maka memasukkan rumput Violet Lone Eye Dragon memperburuk bentrokan antara kedua herbal itu menjadi 11% dari efek obat yang hilang. Rumput Lone Eye Dragon memiliki properti yang sangat besar. Setelah memasukkannya ke dalam kodon dipanaskan, seharusnya meletakkan Calling Grace menenangkan efeknya, bukan? Tapi Tuan Baiming menambahkan rumput Wisdom Modern itu dan menetapkan semua herbal yang merupakan pilihan sempurna untuk dijadikan sebagai media. Tapi karena urutan yang setelah properti dari rumput Lone Eye Dragon sangat mengurangi efek pil penenang, aku pointing gagal. Jadi gagal. Intinya begitulah, gagal. Pokoknya Allah gagal. Tuan Baiming lihat, dia hanya melangkah liriknya sekilas, namun dia tahu 47 herbal yang ditambahkan oleh Tuan Baiming menceritakan ukurannya dengan benar. Bukankah itu benar-benar gila? Menunjukkan dalam sekejap apa yang dia lakukan. Dia bahkan tahu cara mencocokkan herbal untuk memaksimalkan efek pengobatan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, akhirnya aku menyadari bahwa aku harus mempertimbangkan banyak faktor untuk membuat pil. Lalu si Baiming pun berkata dalam hatinya, jadi begitukah cara membuat pil? Lalu sebenarnya apa yang sebenarnya aku lakukan selama ini? Kenapa tidak ada yang beritahuku tentang hal ini? Kata si Baiming yang kena mental. Seluruh rangkaian penempaan pilku gagal. Aku hanya menempa kotoran sebagai gantinya. Tidak ada seorang menempa kotoran, tidak ada bahan yang terbuang percuma, namun menyia-nyiakan semua herbal yang digunakan untuk menempa pil. Tidak kusangka aku sudah menyia-nyiakan begitu banyak herbal. Aku membawa aib ke alkemia. Dia pun muntah darah sambil terkena mental. Dia terduduk. Bagaimana aku bisa terus menempa dengan skill buruk seperti itu? Aku hanya buang-buang herbal. Aku mengaku kalah. Dan mulai sekarang aku tidak akan menempa pil lagi. Hei, apakah harus seperti itu? Kata si Zhang Xuan sambil kaget. Jika aku melakukannya, biar langit-langit mencabik-cabikku. Tidak pernah menempa pil lagi, Tuan Baiming. Apa yang harus kulakukan? Aku terlalu berlebihan. Dan begitulah proses debatnya. Dia marah dan membuat alkemis berpengalaman berhenti hanya dengan menunjukkan kesalahannya. Sebenarnya pantas saja awalnya dia tidak ingin menyebutkan kelemahan dalam menempa pil. Kurasa itu dikarenakan dia tidak ingin mengatakannya. Dia ingin menggunakan metode lain untuk menutupi kelemahannya. Baru sekarang aku menyadari bahwa dia tidak sebodoh yang kita kira. Dia tidak pernah melakukan kita. Lalu selanjutnya siapa? Yang lainnya pun sambil melirik-lirik. Berikutnya lu enggak, lu aja, gue takut jurus gue dibongkar, nanti ketahuan nih. Mengyang, Cerio, kalian cepat maju. Tapi mereka pun terkena mental. Apa mereka menempa pil bersama? Mereka tidak bisa menunjukkan kesalahannya. Kita bicara santai saja dan tampaknya kau lebih pandai dari semua orang yang ada di sini. Jadi kami tidak akan bertanya tentang teknik dan kekurangannya. Kami punya 2 pil Tranquil Heart yang dibuat pagi ini. Tolong beritahu kami apa yang salah dengan mereka, kata beberapa orang. Tolong, ayolah kalian berdua alkemis resmi, kenapa kalian tidak menempa pil saja di depannya? Ayolah kalian berdua adalah alkemis resmi, kenapa kau tidak menempa pil saja di depannya? Lalu si 2 orang itu pun melirik dengan marah. Apa kau ingin kami menjadi Baiming kedua? Baiklah, kalau begitu baiklah, lagi pula debat harus dilanjutkan. Silahkan. Kekurangannya, kedua pil ini bukan pil Tranquil Heart. Salah satunya akan membuat orang menjadi agresif dan yang lainnya akan membunuh seseorang. Yang lainnya pun kaget. Apa kau bilang? Seseorang harus tenang untuk membuat pil Tranquil Heart. Tapi seseorang tenang dengan penampilan pil tidak hanya tentang teknik, tapi keadaan pikiran. Jika seorang menggabungkan pikiran ke dalam pil, maka itu bisa memaksimalkan efeknya. Tapi kedua pil ini dibuat oleh pria agresif dan pria sekarat. Bagaimana pil itu bisa disebut Tranquil Heart? Jika kalian tidak percaya padaku, aku rasa hewan penelitian kalian akan sekarat jika diberikan pil ini. Berikan pil ini pada mereka untuk melihat apakah mereka akan tenang atau agresif atau mati. Itu tidak perlu, kata si kakek. Aku ingin memastikannya. Semua hewan penelitian kami mati setelah minum pil ini yang kubuat baru-baru ini. Aku sudah mencurigainya sejak lama. Lanjutkan saja dengan pilmu. Begitu, tentang pilku. Kau jadi pemarah baru-baru ini, bukan?
Pasti disebabkan oleh kecurigaan dalam pikiranmu. Untungnya sebelum debat aku membuat mereka marah menggunakan basis kultivasi mereka, jadi aku bisa mengumpulkan informasi tentang mereka. Tapi aku terkejut bahwa dia sudah berkali-kali ditipu oleh orang lain. Jadi kau ingin menyelesaikan masalah itu, pemeriksa itu jangan hanya curiga. Hanya dengan menghadapi masalah kau bisa menghilangkan amarah dan membuat pil yang sempurna. Kalau begitu terima kasih. Kenapa aku merasa menyimpang dari perdebatan? Baiklah, kalian berempat bertanyalah jika ada yang kalian pertanyakan. Tidak, Xiao Xuan, kau memang berbakat. Aku punya pertanyaan. Seharusnya nih giliranku bertanya berdasarkan usia kita, bukan? Lalu kenapa kau tidak bertanya sebelum bayi melakukannya? Nah, yang lainnya pun malah ingin berdebat. Siapa yang ingin bertanya pada Zhang Xuan? Hei, karena itu aku membayar berbeda. Kenapa mereka malah bertingkah seperti anak kecil sekarang? Apa yang mereka lakukan? Kalian tidak perlu berdebat untuk ini, kata Zhang Xuan. Pil Zhang Xuan menceritakan kesalahan yang mereka buat itu sangat mempermalukan mereka, jadi tidak ada yang mau mengajukan pertanyaan. Namun tidak hanya menyelesaikan pertanyaan, dia juga membantu mereka mengatasi pengalaman tidak menyenangkan itu. Bahkan orang bodoh ini pun tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk memanfaatkannya. Sayang sekali aku belum memihaknya sebelum debat. Sekarang aku tidak punya hak untuk berbicara. Jika tidak, aku akan bertanya pada beberapa hal. Ngomong-ngomong, aku bekerja keras untuk debat ini, tapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Apa menurutmu dia akan memberikanku kesempatan untuk bertanya setelah debat selesai? Hahaha, cukup. Kita ini mengadakan debat pil. Apa kalian lupa? Jika kalian tidak memiliki pertanyaan terkait debat, aku akan mengajukan beberapa. Tuan Liu, dia tidak lebih buruk dari yang lainnya dalam basis kultivasi dia membuat pil. Tuan Liu itu terkenal kejam. Astaga, akhirnya dia muncul. Lalu dia pun muncul di depan Zhang Xuan. Pertanyaanku juga tentang pil Tranquil Heart. Tranquil Heart, baiklah silahkan. Kau bilang saat menempa pil Tranquil Heart seseorang harus tenang agar membuatnya sempurna. Dan pertanyaanku adalah, putriku akan menikah beberapa hari lagi dengan seorang pria bernama Zhao Xuan di kota lain. Aku sudah menghabiskan banyak waktu dengan menyelidiki latar belakangnya, tapi informasi yang kudapatkan tidak terlalu berguna. Maukah kau membantuku untuk memeriksa apa pria itu bisa diandalkan? Jika tidak, aku bisa membatalkan pernikahannya. Setelah mengetahui itu, aku pasti akan tenang menempa pil Tranquil Heart. Hei, apa-apaan itu? Kenapa kau malah apa hubungannya putrimu dengan debat ini? Oh, yang cek, apa ini masih bisa disebut perdebatan? Sebenarnya apa yang terjadi? Liu, pernikahan putrimu terkait dengan perdebatan ini. Selain itu, karena hal itu aku tidak bisa tenang menempa pil. Omong kosong jika itu masalahnya. Akhir-akhirnya aku kurang tidur, sering buang air kecil di malam hari, dan jantungku berdebar. Zhao Xuan pun hanya heran. Kakek-kakek ini terlihat seperti anak-anak sekarang. Mulai sekarang kau adalah bintang alkemis bintang 1 dari Serikat Alkemis. Lencana ini menunjukkan identitasmu sebagai seorang alkemis. Intinya kau lulus dan menang debat dari kami semua. Dengan ini aku bisa menerima diskon saat membeli pil serikat maupun dimanapun. Dibandingkan dengan lencana ini, Ketua Ouyang, aku lebih tertarik dengan lokasi perpustakaan lanjutan. Ketua Ouyang, di mana lokasinya? Orang-orang ini memamerkan lencana ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Lalu Ketua Ouyang pun atau si pengawas mengantarkan Zhang Xuan ke dalam perpustakaan. Ini adalah alkemis Serikat Tan Xuan. Ada sekitar solusi alkemis resmi yang boleh masuk ke sini. Mereka akan datang ke sini mari mencari solusi saat mereka menghadapi masalah yang rumit loh. Dan disinilah biasanya sepi. Pilih buku apa saja yang ingin kau baca. Lalu Zhang Xuan pun yang sudah masuk ke dalam perpustakaan. Butuh waktu yang lama untuk mencari buku yang kucari. Aku mungkin juga akan merekam semua buku ini ke dalam perpustakaan Heavenly Path, jadi aku bisa membacanya kapan saja dan pelajarinya lebih lanjut tentang menempa pil. Lalu seperti yang biasa dilakukan Zhang Xuan, terdengar terdengar Zhang Xuan hanya membolak-balikan buku dari luar. Tan Xuan tahun 373, putri Kaisar San Ling memiliki Senkyu, memiliki tubuh yin murni. Dia berhasil membangkitkannya setelah mengkonsumsi pil Unravel Yin grade ketiga. Pil Unravel ya. Lalu dia pun mencoba beberapa buku itu, dan semuanya pun disalin ke dalam perpustakaan pribadi miliknya sendiri. Tubuh yin murni bisa dibangkitkan menggunakan pil Unravel. Kekurangannya itu hanya bisa membangkitkan sekitar 10% dari konstitusi hingga tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari konstitusi. Bloodline Kaisar juga membangkitkan digunakan dalam Colossal Horin Keros Beast. Kekurangannya hanya bisa membangkitkan sekitar 10%.
Ya kurang lebih seperti itu. Rupanya Jackson telah memiliki ide-ide dalam buku-bukunya. Hanya 10% ya.